Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tokoh-tokoh besar atau khalifah yang populer pada masa Daulah Abbasiyah. Dimohon untuk memperhatikan kompetensi dasar, IPK, peta konsep, materi pembelajaran, dan evaluasi yang akan ditampilkan pada video kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan khalifah-khalifah besar atau yang populer pada masa Daulah Abbasiyah. Pertama, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nama lengkapnya ialah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur, merupakan khalifah kedua Daulah Abbasiyah yang dilahirkan di Humaimah, sebuah kampung keluarga Abbasiyah pada tahun 714 Masehi. Ia dibaiat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh adiknya As-Saffah pada tahun 754 Masehi dan berkuasa sampai 775 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya Madinatus Salam yang kemudian menjadi kota Baghdad. Kedua, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 766 Masehi dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 Masehi di Tus, Khurasan. Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803 Masehi. Era pemerintahan Harun Ar-Rasyid yang dilanjutkan oleh Muhammad Al-Amin kemudian Ma'mun Ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Ketiga, Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Khalifah Abdullah Al-Ma'mun atau biasa disebut Ma'mun Ar-Rasyid yang lahir 14 September 786 Masehi dan meninggal pada 9 Agustus 833 Masehi. Bergelar Abu Abbas dengan nama asli Abdullah bin Ar-Rasyid bin Al-Mahdi, adalah seorang khalifah ketujuh Daulah Abbasiyah. Ia berkuasa pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Al-Ma'mun adalah putra dari Khalifah Harun Ar-Rasyid dan merupakan saudara dari khalifah sebelumnya, yakni Al-Amin. Selanjutnya pembahasan terkait peran dari khalifah besar atau khalifah yang populer pada masa Daulah Abbasiyah. Pertama, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Perannya pertama, membenahi administrasi pemerintahan, membangun jaringan politik dan memperluas hubungan diplomasi. Mendirikan kota Baghdad. Pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Perannya mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Menjadikan kota Baghdad sebagai kota 1001 malam, yang mana kota Baghdad menjadi pusat sentral ilmu pengetahuan dunia. Mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Ketiga, Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Perannya mengembang luaskan fungsi Baitul Hikmah menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Pengembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya filsafat Islam, ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu kalam, tafsir, fikih, dan lainnya. Mendirikan Majelis Al-Munazarah sebagai lembaga pengkajian keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana khalifah. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.